Saya Deniro Putra Wicaksono. Saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ruminansia jantan. Kita mulai. Awal. Pada masa pubertasnya, ruminansia jantan dapat menerima rangsangan yang dapat merangsang hipotalamus untuk memproduksi hormon GnRH. Rangsangan tersebut dapat berupa pendengaran, penciuman, perabaan, dan penglihatan. Hormon GnRH yang disekresikan akan berkaitan dengan reseptor pada hipofisa, sehingga rangsangan tersebut dilanjutkan menuju adenohipofisa untuk kemudian memproduksi hormon LH dan hormon FSH. Hormon LH akan menstimulus sel Leydig untuk mensekresikan hormon testosteron yang berperan menghasilkan tanda seks sekunder dan libido. Sedangkan hormon FSH akan menstimulus sel Sertoli yang berguna untuk penghasil nutrisi pada sperma. Hormon FSH juga menstimulus tubulus seminiferus untuk melakukan proses spermatogenesis pada ternak. Pembahasan akan dilanjutkan mengenai hormon reproduksi ruminansia betina. Rangsangan dari luar akan diterima dan diproses oleh hipotalamus sehingga menghasilkan hormon GnRH. GnRH yang akan diteruskan menuju hipofisa. Dan saat ternak birahi, maka akan diteruskan menuju adenohipofisa. Adenohipofisa mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH sendiri akan merangsang pertumbuhan folikel. Folikel sendiri terbagi menjadi folikel primer, sekunder, tersier, dan digraf. Dalam folikel digraf, terdapat sel interna yang dapat mensekresikan hormon estrogen yang membuahi ternak birahi. Hormon LH sendiri bersama dengan estrogen akan menekan ovarium sehingga terjadilah proses ovulasi, di mana saat ovum tidak dibuahi, maka folikel yang berkembang menjadi korpus luteum akan mengalami lisis disebabkan oleh hormon prostaglandin. Jika ovarium telah dibuahi, maka terjadi proses bunting. Saat terjadi ovulasi, ovum tersebut dibuahi, maka folikel akan berkembang menjadi korpus luteum dan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan fertilisasi untuk terjadi kehamilan. Hormon estrogen yang diproduksi oleh korpus luteum akan merangsang pembentukan hormon oksitoksin oleh neurohipofisa. Hormon oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi pada uterus yang dapat mempermudah proses kelahiran. Hormon prostaglandin akan merangsang pembentukan hormon relaksin oleh plasenta. Hormon relaksin menyebabkan dilatasi serviks sehingga membuat jalan keluarnya fetus terbuka. Hormon relaksin yang membuka jalan bersinergi dengan hormon oksitosin yang membuat kontraksi pada uterus sehingga fetus dapat dikeluarkan. Proses ini disebut dengan partus. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mekanisme hormon reproduksi ternak, unggas jantan dan unggas betina. Dimulai dari hormon reproduksi unggas jantan. Unggas akan menerima rangsangan dari luar yang akan diterima oleh hipotalamus.
Selanjutnya, hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH. Hormon GnRH akan menstimulasi kelenjar hipofisis anterior, sehingga akan menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH berperan dalam proses perkembangan spermatogenesis, sedangkan hormon LH berfungsi merangsang sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron. Testosteron dihasilkan oleh sel Leydig di dalam testis yang berfungsi dalam proses spermatogenesis dan perkembangan karakteristik ternak. Selanjutnya, tentang mekanisme hormon reproduksi unggas betina. Reproduksi pada unggas betina dimulai sejak unggas mendapatkan rangsangan, baik berupa penglihatan, perabaan, penciuman, maupun pendengaran. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus akan menghasilkan hormon GnRH. Hormon GnRH berfungsi untuk menstimulasi kelenjar hipofisa dalam pelepasan hormon reproduksi. Kelenjar hipofisa dibagi dalam dua lobus, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa menghasilkan hormon FSH, LTH, dan LH. Hormon FSH berfungsi dalam menstimulasi ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel, sedangkan progesteron untuk persiapan implantasi saat fertilisasi. Untuk hormon LTH menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur, sedangkan hormon LH berfungsi dalam proses ovulasi folikel yolk yang telah masak. Untuk neurohipofisa menghasilkan hormon oksitosin yang dapat menstimulasi kontraksi oviduk untuk menggerakkan telur keluar dari oviduk.